Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Haja Mimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mimpin Putri. Yang kedua, Ustadz Ahmad Nidomi selaku guru pengampu pelajaran tafsir tematik Madrasah Diniyah Al-Mimpin Putri. Yang ketiga, kedua orang tua saya yang saya cintai. Yang terakhir, seluruh teman-teman saya kelas 6 yang berbahagia. Saya Naksabandiah Latifatul Ahfa, biasa dipanggil Caca, akan mempresentasikan tentang halal haram makanan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1-4 yang makna globalnya sebagai berikut. Ayat pertama, Allah menyebutkan kehalalan daging sapi dan juga daging kambing, dan juga menyebutkan keharaman daging dan darah babi. Pada ayat yang kedua, Allah melarang untuk berperang di bulan haram dan juga melarang untuk mengganggu orang-orang yang hendak ihram. Yang ketiga, Allah menjelaskan tentang keharaman mengundi nasib. Nah, masuk ke sebab turun ayat. Dulu orang musyrik biasa haji ke Baitullah dengan membawa hadiyu atau binatang kurban dan menggunakan masyair atau tempat-tempat yang ada di Baitullah dan kemudian berkorban. Lalu orang-orang Islam itu mengungkapkan kedengkian mereka. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 2. Kandungan hukum yang pertama, yakni apa yang dimaksud tentang akad. Sebagian ulama berpendapat bahwa akad yang dimaksud di sini yaitu akad jual beli dan akad sewa. Sebagian ulama yang lain berpendapat tentang akad di sini yaitu haji, puasa, iktikaf, sholat dan lain-lain. Kandungan hukum yang kedua yakni binatang ternak yang diharamkan, yakni binatang ternak yang mati karena dicekik, dipukul, ditanduk, jatuh, atau yang ditikam binatang buas dan berkuku atau bertaring seperti macan dan serigala. Terus kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sepakat bahwa binatang yang jatuh, yang ditemukan, binatang ternak yang meninggal terus yang ditemukan mati tapi ekornya masih bergerak dan kakinya masih meronta-ronta, itu nggak apa-apa kemudian disembelih, kemudian dagingnya halal untuk dimakan. Lanjut ke kandungan hukum yang ketiga, yaitu cara menyembelih. Di sini ada 4 pendapat, yakni yang pertama pendapatnya Imam Malik, yang disembelih itu bagian leher dan nadinya terputus. Yang kedua pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu memotong kerongkongan. Yang ketiga yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Enggak jadi 4, hanya 3. Yang terakhir yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah.
yakni memotong kerongkongan dan salah satu urat leher itu terputus. Nah, terus alat menyembelih itu sebaiknya menggunakan alat yang tajam supaya tidak menyakiti hewan yang disembelih. Lanjut ke kandungan hukum yang keempat, yakni hukum binatang yang mati karena diburu hewan yang terlatih. Ulama sepakat bahwa hukum binatang yang diburu oleh hewan yang terlatih itu halal, tapi untuk yang anjing itu harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu anjing tersebut harus benar-benar terlatih. Syarat yang kedua yakni tidak makan sedikit pun dari binatang yang diburu oleh anjing tersebut. Syarat yang ketiga yaitu jika melepas anjing tersebut harus membaca bismillah. Yang keempat, pemburu itu harus muslim, maksudnya yang memiliki anjing itu harus muslim. Kemudian syarat yang terakhir atau yang kelima yaitu anjing yang dilatih tersebut harus berwarna hitam. Demikian penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.